Pengenalan akan Tuhan, sifat Tuhan yang sesungguhnya. Kita banyak diajarkan tentang Tuhan yang bengis dan kejam, menurunkan air bah, memusnahkan manusia. Tuhan yang berhubungan dengan kita berdasarkan perbuatan kita. Kemudian, kita juga diajarkan tentang Tuhan yang baik, yang penuh belas kasihan, yang tidak menimpakan penyakit kepada kita. Sebenarnya hati kita setuju, namun kepala kita masih banyak pertanyaan. Ada konflik antara hati dan kepala kita ya. Ada ayat-ayat di Alkitab yang menunjukkan sepertinya Tuhan itu kejam dan bengis. Misalnya, Tuhan menghajar Miriam dengan kusta di Bilangan 12 ayat 10. Tuhan mengajar Raja Uzia dengan kusta saat ia memasuki rumah Tuhan, 2 Tawarikh 26 ayat 19. Dan Tuhan membunuh orang yang memungut kayu api di hari Sabat, Bilangan 15 ayat 32 sampai 36. Orang yang memungut kayu ini mungkin untuk memasak supaya bisa makan. Dan hal ini bukan urusan mencuri atau membunuh, namun tetap dihukum mati oleh perintah Tuhan. Kita juga bisa melihat perbuatan Tuhan terhadap pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram terhadap Musa di Bilangan 16 ayat 1 sampai 3. Korah adalah keturunan suku Lewi yang dipisahkan untuk melayani Tuhan. Namun karena memberontak terhadap otoritas yang ditunjuk Tuhan, yaitu Musa, tetap saja Korah, Datan, dan Abiram bersama keluarganya, termasuk anak-anak kecil, dihukum mati, tertelan bumi. Bilangan 16 ayat 31 sampai 33. Nah, jika kita tidak memahami sifat seseorang, dijamin deh, kita tidak akan mengalami hubungan yang positif dengannya. Jika kita tidak memahami sifat seseorang, dijamin deh, kita tidak akan mengalami hubungan yang intim dengannya. Hubungan dibangun berdasarkan keyakinan seperti apa sifat seseorang. Dan Tuhan adalah seorang pribadi. Jika kita punya kesan yang salah tentang Tuhan, itu akan jadi penghalang hubungan kita dengan Dia. Disinilah posisi tubuh Kristus saat ini telah dijejali informasi yang salah tentang Tuhan. Sebagian adalah dusta sama sekali. Sebagian adalah informasi dari perkataan tokoh-tokoh Perjanjian Lama. Dan sebagian dari rumor. Orang-orang tidak mengerti Tuhan melakukan sesuatu, sehingga mereka menarik kesimpulan yang keliru dan bersikap keliru terhadap Tuhan, sehingga menghalangi hubungan mereka dengan Tuhan. Jika kita tahu dengan sungguh-sungguh sifat Tuhan yang sesungguhnya, kita akan mengasihi Dia. Kita akan begitu berapi-api dan bersukacita di hadapannya. Namun, begitu banyak orang diberitahu, Tuhanlah yang mengambil anak-anak mereka. Tuhan yang menyebabkan masalah-masalah mereka. Tuhan yang membuat mereka menderita sakit. Dan lain-lain lagi ya, masih banyak lagi. Tuhan telah salah digambarkan dan karakternya difitnah. Dan itu menghalangi hubungan kita dengannya. Satu alasan Tuhan dapat dengan mudah disalahkan adalah karena orang-orang tidak benar-benar mengetahui Dia dengan firman-Nya. Satu-satunya jalan kita dapat benar-benar mengetahui apapun tentang Tuhan adalah melalui Alkitab. Satu-satunya sumber yang benar-benar dapat dipercaya. Kebanyakan orang Kristen tidak membaca firman Tuhan secara teratur. Perjanjian Lama belum lengkap. Mengapa sepertinya ada kekerasan Tuhan dalam Perjanjian Lama dan Tuhan yang penuh belas kasihan dalam Perjanjian Baru? Dan itu bukan Tuhan yang berbeda loh. Tuhan tidak berubah. Dia adalah Tuhan dan tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 berkata seperti itu. Ada alasan
mengapa Tuhan melakukan yang Dia lakukan di bawah Perjanjian Lama, dan ada alasan mengapa kita ditebus dari hal itu saat ini. Tuhan tidak berubah, manusialah yang berubah. Dalam kitab Perjanjian Lama, kita melihat sebuah gambaran tentang Tuhan yang tidak sempurna. Itu bukan salah, itu hanya tidak lengkap. Perjanjian Lama hanyalah gambaran sebagian. Itu bukanlah perwalian yang sempurna tentang Tuhan. Orang-orang zaman Perjanjian Lama tidak memiliki pewahyuan yang lengkap tentang Tuhan, dan mereka tidak mempunyai Roh Kudus yang tinggal selama-lamanya di dalam dirinya. Jika kita tidak mengerti Perjanjian Baru dan tidak dapat menyelaraskannya dengan Perjanjian Lama, maka kita akan berakhir dengan salah pengertian tentang kasih Tuhan dan seluruh sifat Tuhan yang sesungguhnya. Dalam Perjanjian Lama, Tuhan harus berurusan dengan umat manusia dan dosa dengan cara yang berbeda. Tetapi ketika Yesus datang, Ia membawa pewahyuan yang benar tentang Bapa kepada manusia, dan Ia beroperasi dengan sangat berbeda. Masalah yang dihadapi banyak orang Kristen dalam mengenal Tuhan adalah mereka melihat Tuhan melalui Perjanjian Lama dan bukan melalui Yesus. Ibrani 1 ayat 1-3 berkata demikian. Setelah pada zaman dahulu dengan berbagai cara Bapa berulang kali berbicara kepada para leluhur melalui perantaraan para nabi, maka pada zaman akhir ini Dia berbicara kepada kita melalui putranya yang telah Dia tetapkan sebagai pewaris dari segala sesuatu. Melalui Dialah Bapa telah menciptakan alam semesta. Dia adalah cahaya kemuliaan Bapa dan gambar yang sempurna dari pribadi Bapa. Dia menopang segala sesuatu dengan firman yang penuh kuasa. Dan setelah selesai mengerjakan penyucian dosa kita melalui dirinya, Dia duduk di sebelah kanan yang maha mulia di tempat yang tinggi. Bapa berbicara kepada kita melalui Yesus yang telah Dia tetapkan sebagai pewaris dari segala sesuatu. Yesus adalah cahaya kemuliaan Bapa dan gambar yang sempurna dari pribadi Bapa. Mengenal sifat Bapa yang sesungguhnya bisa disingkapkan melalui mengenal Yesus. Yohanes 8 ayat 19 berkata, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30 berkata demikian. Yohanes 14 ayat 6-7. Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu mengenal Bapakku. Dan mulai sekarang, kamu mengenal Dia dan telah melihat Dia. Jika kita mengenal Yesus, kita juga mengenal Bapa. Untuk mengenal sifat Tuhan yang sesungguhnya, itu dimulai dengan menemukan sifat Tuhan di dalam firman Tuhan dan merenungkannya. Artinya kita kemudian menerima pewahyuan. Tuhan adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16. Tuhan bukan hanya memiliki sifat kasih, namun Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah sang kasih yang senantiasa mengasihi kita tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa akhir, tanpa henti, terus-menerus mengasihi kita. Contoh di Lukas 9 ayat 52-54. Orang Samaria menolak Yesus karena hubungannya dengan orang Yahudi. Ini adalah sebuah penolakan serius terhadap Yesus, sehingga Yakobus dan Yohanes akan mengirim api memusnahkan orang-orang Samaria tersebut meniru perbuatan Elia. Kedua murid ini sedang mengambil sebuah contoh Alkitab, bertindak atas firman Tuhan yang tentunya lebih dibenarkan daripada Elia.
karena yang ditolak adalah Tuhan Yesus sendiri. Namun, bagaimana respon Yesus? Yesus menegur Yakobus dan Yohanes karena berusaha melakukan apa yang dilakukan di Perjanjian Lama, berusaha menjadi seperti Elia. Lukas 9 ayat 55-56 berkata, tetapi dia berpaling dan menegur mereka, katanya, kamu tidak sadar roh apa yang ada padamu. Sebab Anak Manusia datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Lalu mereka berangkat ke desa yang lain. Yesus datang bukan untuk membinasakan jiwa manusia, tetapi untuk menyelamatkannya. Inilah kasih dari Yesus, yaitu menyelamatkan jiwa-jiwa. Tuhan juga baik. Lukas 18 ayat 19 berkata, jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Tuhan saja. Setiap pemberian yang baik dan setiap karunia yang sempurna berasal dari atas, diturunkan dari Bapa sumber segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan pertukaran. Yakobus 1 ayat 17 berkata demikian. Yeremia 9 ayat 23-24 berkata, beginilah Yahweh berfirman, biarlah orang bijaksana tidak bermegah atas kebijaksanaannya, dan biarlah orang kuat tidak bermegah atas kekuatannya. Biarlah orang kaya tidak bermegah atas kekayaannya. Namun, ia yang bermegah, biarlah ia bermegah atas hal ini, yaitu bahwa ia mengerti dan mengenal aku, bahwa akulah Yahweh yang melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran di bumi. Karena aku menyukai hal-hal ini, firman Yahweh. Tuhan juga adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6 berkata, Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Yesus adalah kasih dan kebenaran. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16, Yohanes 14 ayat 6, dan Yohanes 1 ayat 17. Dalam peristiwa perempuan yang berzinah di Yohanes 8 ayat 1-11, disitulah kasih dan kebenaran terlihat bersatu dengan indahnya. Seharusnya, sesuai peraturan hukum Taurat, perempuan yang berzinah ini dilempari batu sehingga mati. Namun Yesus menunjukkan sifat sesungguhnya terhadap perempuan yang berzinah ini, sehingga perempuan ini menerima kasih dan kebenaran untuk hidup dan tidak berbuat dosa. Kasih dan kebenaran bersatu menyelamatkan perempuan yang berzinah ini. Demikian kita bisa mengenal sifat Bapa yang sesungguhnya melalui apa yang Yesus nyatakan atau wahyukan bagi kita. Pengenalan akan Tuhan yang sesungguhnya ini sangat menentukan hubungan intim kita dengannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.